Puji Tuhan. Selamat pagi. Program Doa Pagi GPDI Budi Mulia hadir untuk memberkati kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang kami panggil di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan membaca Kitab Amsal 11 ayatnya yang kedua. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Puji Tuhan. Kita telah membaca ayat tadi dalam Amsal tentang keangkuhan. Angkuh berarti suka memandang rendah orang lain. Tinggi hati, sombong, congkak karena sifatnya. Itu dapat kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal itu sudah dijelaskan. Seorang yang angkuh, dia mempunyai sifat kebanggaan, rasa harga diri, dan kegagahan. Dan setiap orang punya potensi sebenarnya untuk menjadi angkuh, menjadi sombong. Sifat sombong adalah sifat yang sebenarnya tersembunyi. Mungkin orang yang sombong tidak menyadarinya. Dan orang yang angkuh mungkin tidak menyadari kalau dia diperhatikan oleh orang lain. Sebagai manusia bisa saja kita merasa angkuh, sombong, merasa bangga, merasa gagah, merasa cantik, merasa pintar, atau merasa lebih daripada orang lain. Tetapi kiranya sikap seperti ini harus kita hindari. Sebab akibat dari keangkuhan, kesombongan ialah cemooh. Cemooh berarti ejekan, hinaan, dan cela. Keangkuhan, kesombongan mengakibatkan cemooh. Mari kita tinggalkan rasa sombong, angkuh, dan bangga. Karena semua itu menghasilkan murka Tuhan. Amsal 6 ayat yang ke-16 dan 17. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah,
Inilah hal-hal yang dibenci oleh Allah. Karena orang yang dibenci Allah akan mendapatkan hukuman Tuhan dan akhirnya binasa. Binasa berarti tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari Yesus untuk bersikap rendah hati. Yohanes 13 ayatnya 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yesus membasuh kaki bermakna simbolis. Ada arti rohani. Pembersihan rohani. Yesus menyucikan, membersihkan hati mereka. Firman Allah dan Roh Kudus yang menyucikan hati setiap orang percaya. Sebab itu, kekudusan, kebersihan hati harus ada di dalam hidup kita. Yesus membasuh kaki, memberi teladan bahwa murid-murid juga harus saling melayani. Kerendahan hati Yesus dapat kita lihat ketika ia membasuh kaki murid-muridnya. Ini berarti Yesus mau melayani murid-murid. Sebagai murid Tuhan, kita pun harus saling melayani. Oleh sebab itu, kita harus belajar menjadi rendah hati, tidak angkuh. Sebab ada berkat yang disediakan Tuhan bagi orang yang rendah hati. Di dalam firman Tuhan dicatat ada berkat-berkat orang yang rendah hati. Yang pertama adalah orang yang rendah hati akan menerima pujian. Itu dapat kita baca di dalam Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Orang yang rendah hati akan menerima pujian, bukan cemoohan. Kita tidak perlu mencari pujian. Biarlah orang lain yang memuji kita, karena mereka melihat sifat yang baik, yang rendah hati dalam hidup kita. Orang yang rendah hati akan dihargai orang lain. Ini berarti pasti hidupnya menjadi berkat. Tidak akan menjadi batu sandungan. Puji Tuhan. Sedangkan hal yang kedua, orang yang rendah hati, doanya didengar oleh Tuhan. Itu dapat kita baca di dalam Lukas 18 ayat 13 dan 14. Orang yang berdoa dengan merendahkan hati dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan mau mengabulkan doa orang yang rendah hati. Biarlah kita tetap taat dan setia. Kita mau rendah hati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus,
kami datang kepada Tuhan mengucap syukur. Kami sudah merenungkan firman Tuhan. Ajarlah kami untuk bersikap rendah hati, tidak angkuh. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang menolong setiap umat Tuhan bagi setiap permasalahan pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah pribadi. Kiranya Tuhan tolong. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang mengalami pergumulan Tuhan tolong. Yang mengalami sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan pulihkan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Setiap aktivitas umat Tuhan, kiranya Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan menjaga, memelihara, sehingga setiap umat-Mu diberkati Tuhan, baik jasmani maupun rohani. Dan kami akhiri program doa pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.